atau yang diarsir? Betul, diterima. Berarti di sinilah gitu ya. Daerah sini, betul. Ya, daerah yang putih sini. Nah, kalau berada di daerah yang putih, maka H0 diterima apa ditolak? Iya, diterima. Nah, kalau diterima berarti pendapat dari Biro Penelitian itu benar. Oke? Jelas ya? Oke, contoh yang lain. Nah, coba lihat lagi halaman 7.22. Bila dalam penelitian tentang rata-rata pendapatan penduduk di atas dipakai sampel sebanyak 200 orang, maka uji sekali lagi biro penelitian tersebut. Nah, ini karena sampelnya besar berarti pakainya Z. Ya, kalau tadi kan sampelnya kecil, pakai T. Terus di sini kriterianya ya. Jadi anggap kalau digambar adalah seperti ini. Ini pakainya Z. Ya, ini pakai dua arah gini ya. Yang ini adalah minus 1,96 daerah kritisnya. Yang ini adalah 1,96. Nah, terus ini angka-angkanya dimasukkan dalam rumus, terus didapat 7,027. 7,072. Nah, sekarang ini angka ini Z observasi dibandingkan dengan digambar ini. Nah, kalau yang 7,0 ini minus ya, minus 7,072. Ini berada di daerah yang bersih, yang putih ini, atau yang diarsir? Iya, betul, diarsir. Nah, kalau yang diarsir berarti daerah ini daerah tolak apa terima? Tolak, betul. Nah, kalau ditolak berarti kesimpulannya berarti si pendapat dari biro tersebut benar apa enggak? Ya, gitu. Nah, jadi gini ya teman-teman, tadi dari pengalaman berbeda sampel, kemungkinan kesimpulannya bisa juga berbeda. Gitu. Ya, jadi sampel kalau nanti teman-teman melakukan penelitian gitu ya, semakin banyak sampel ya semakin baik sebenarnya karena akan mendekati distribusi normal atau mendekati keadaan yang sebenarnya. Ya, betul, tergantung soal. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak? Hmm. Ya, tergantung soal.
Nah, untuk yang berikutnya ini slide-slide saya yang berikutnya ini sebenarnya lebih arahnya ini cara mendapatkan 1,96. Harusnya sih udah nggak masalah ya. Dapat dari mananya teman-teman ngerti nggak nih 1,96? Atau perlu saya ulang? Ya udah kita lihat. Tadi alfanya kan 5%. Ya. Karena dua sisi. Oke, betul 5% tingkat kepercayaan. Karena dua sisi, maka 5%-nya dibagi 2. Ngerti ya? Nah, maka ini caranya gimana? 0,5 minus 0,05 dibagi 2. Oke. Sama dengan 0,4750. Nah, terus lihatnya sekarang di tabel sini yang mendekati 0,4750. Nah, ini sebenarnya pas. Lihat ke samping, lihat ke atas. Dapat kriteria kritisnya 1,96. Ini Z. Oke. Sampai situ ngerti ya? Oke, kita lanjut. Ini kalau ini sih ceritanya lebih arahnya kemungkinan kesalahan. Nah, tadi kayak maksudnya gini, karena sampelnya berbeda, ada kemungkinan juga terjadi kesalahan pengambilan, pengujian, atau pengambilan keputusan, atau juga dari salah menduga. Jadi misalnya gini, kalau H0-nya benar, H0 diterima, berarti kan benar. Tapi kalau pas H0-nya benar, tapi ditolak, berarti kan tingkat kesalahan. Benar nggak? Jadi harusnya, oh ya H0-nya benar, kesimpulannya benar. Dan H0-nya diterima, berarti benar keputusannya. Tapi kalau yang benar malah ditolak, berarti kan salah. Benar nggak? Atau kemungkinannya lagi H0-nya salah, ya, hipotesisnya salah atau dugaannya salah, tapi diterima. Nah, itu berarti ada kesalahan juga, bener nggak? Disebutnya ini kesalahan tipe 2. Nah, terus kalau yang H0-nya disalah dan ditolak ya berarti kan keputusannya benar. Nah, gitu. Jadi ini beberapa kemungkinan saja. Nah, kalau yang lain-lainnya sebetulnya gini ya, teman-teman, kalau ngelihat dari begitu banyak contoh ya, contoh soalnya yang ini lebih arahnya adalah untuk pembuktian. Pembuktian bahwa ini kita pakai alat ukurnya benar apa enggak. Nah, tapi kesimpulannya nanti kalau teman-teman baca ya, kesimpulannya adalah kalau semakin banyak sampel itu adalah semakin mendekati yang aslinya.
gitu. Nah, jadi bisa digunakan adalah, yang bisa digunakan ya teman-teman, caranya adalah kita bisa menaikkan sampel, atau yang kedua juga kita mengurangi tingkat kesalahan. Jadi si alfanya itu yang kita bisa atur. Jadi kalau alfanya makin kecil, maka semakin kecil kan tingkat kesalahannya. Betul nggak? Jadi seperti itulah sebenarnya. Nanti teman-teman kalau dilihat sisa-sisa dari bahan ini adalah kurang lebih ceritanya demikian. Kalau sekarang saya pikir saya mau bahas soal. Gimana menurut teman-teman? Ntar ya kita lihat. Oke deh. Sekarang kita lihat ya. Wah, ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa pakai PPT. Oke. Ya sudah, dilihat di modul saja ya. Tapi kalau di modul sudah ada jawabannya, betul nggak? Ya kalau sudah di modul ada jawabannya, sudah lengkap. Iya, biar instan. Oke, tapi sebetulnya kalau dibilang hipotesis ini sebetulnya tidak terlalu sulit lah teman-teman. Hanya saja mungkin awal aja teman-teman mungkin agak bingung. Ya, tapi sebetulnya nggak terlalu sulit. Jadi gini. Ya, jadi yang perlu teman-teman ingat adalah begini, hipotesis itu ada 3 jenis. Ya, H0 itu ada, dan H alternatif. Ada 3, yaitu yang tak mengandung tanda sama dengan, tidak sama dengan. Lalu yang mengandung lebih kecil sama dengan dan lebih besar. Lalu ada juga yang mengandung tandanya lebih besar sama dengan dan lebih kecil.